Bismillah, alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, barengan sama Nomo di sini. Hari ini gue pengen cerita tentang laptop yang pas buat kerja dengan harga nggak sampai 15 juta. Bahkan kali ini nggak nyampe 13 juta. Barangnya adalah laptop yang satu ini, Lenovo IdeaPad Slim 5X. Lenovo IdeaPad Slim 5X ini adalah laptop yang ringan, tipis, tapi udah panci powernya. Tipis di 16,9 mili aja, dengan bobot hanya di kisaran 1,46 kilo aja. Untuk masalah ketahanan tidak terkompromi karena sudah punya yang namanya sertifikasi MIL STD 810H. Laptop ini datang dengan dua warna, ada yang warna Abyss Blue dan juga Cloud Gray. Yang gue pegang ini adalah yang warna grey-nya. Dari sisi desain, gue akuin laptop ini looks just fine, bukan yang istimewa-mewah kayak gimana. Tapi ini wajar, mengingat Lenovo pasti menyisakan desain yang mewah itu untuk varian yang ada di atasnya ya, yaitu Lenovo Yoga. Toh nggak apa-apa, secara looknya masih oke, dan juga hadir dengan port yang lengkap ya. Lo bisa ngeliat hadirnya dua port USB-A, ada dua port USB-C, ada HDMI 1.4, ada micro SD card reader, dan juga ada headphone plus mic combo. Untuk nge-charge-nya sendiri, dia udah menggunakan USB-C dengan chargeran yang bisa dibilang ini relatif kecil, enteng, jadi gampang dibawa kemana-mana. Untuk peletakan speakernya sendiri, gue juga suka nih, karena si IdeaPad Slim 5X ini naruh speakernya, lobang-lobangnya jatuhnya ada di bagian depan. Ada di sebelah kiri kanan keyboard dengan kualitas suara yang ya udah oke lah. Pengen tune yang lebih maksimal seperti biasa, jangan lupa buka aplikasi Lenovo Vantage untuk bisa ngedapetin settingan audio yang lebih maksimal. Untuk layout keyboardnya sendiri, karena laptop ini 14 inci, tentu tidak hadir dengan numpad. Touchpadnya ini hadir di bagian tengah, plus ada ekstra fingerprint reader di bagian sebelah kanan bawah dekat touchpad. Harapan gue sih sebenarnya adalah untuk keypadnya atau bagian touch keyboardnya sebenarnya ada lekukan-lekukan ala Lenovo ya. Cuman lagi-lagi di sini gue ngerti kalau misalkan alasan tidak menaruh lekukan ala Lenovo itu di situ karena ini adalah IdeaPad Slim 5X, bukan Yoga. Ya sudah, nggak apa-apa. Satu hal yang akan gue kasih apresiasi secara desain adalah Lenovo di bagian layar, yaitu menaruh tonjolan di bagian atas. Seperti biasa, ini ngebikin buka tutup laptop jadi lebih mudah dengan desain outer laptop yang juga menurut gue looks-nya nice ya. Kalau dari sisi performa, ini yang menarik karena si Lenovo IdeaPad Slim 5X yang gue pegang ini menggunakan ya chipset terbarunya Snapdragon. Lebih tepatnya adalah Snapdragon X Plus, punya total 8 core dengan clock speed-nya itu maksimal di 3,4 GHz. Untuk RAM-nya sendiri 16 GB LPDDR5X dan storage-nya 512 GB. Tapi emang untuk varian storage-nya dia menggunakan SSD yang kecil ya, bukan yang besar. Kalau ada satu hal yang mungkin bisa gue upgrade dari laptop ini, atau mungkin ada opsi untuk membeli dengan upgrade dan performa, gue memilih untuk mengupgrade bagian storage ya. Karena kalau untuk kerja sehari-hari 16 GB gue rasa cukup. Untuk angka-angka benchmarking, ini dia data-data yang gue punya. Gue lebih banyak menggunakan laptop ini emang untuk kerjaan harian sih. Mengingat harganya juga yang tidak terlalu tinggi gitu ya, masih nyaman banget untuk dipakai kerja-kerja kayak misalkan scripting, terus juga riset, apalagi lo pengen bikin deck, pakai PPT, pakai Excel, itu gue aman, tidak ada masalah sama sekali. Satu use case yang mungkin agak berbeda adalah laptop ini emang sering gue jadikan laptop atau komputer untuk live streaming gue. Jadi kan gue lagi sering live streaming nih sama Jagat Review dan juga sama Mikael Gadget Apa. Nah, gue biasanya mencolok kamera, webcam, dan juga mic itu langsung ke laptop ini. Dan udah, gue jadiin aja gitu dia komputer untuk gue live stream. Kuat, aman, nggak ada masalah. Baterainya impresif, karena dengan baterai 50%, gue masih bisa tuh ngedapetin total live stream sampai kurang lebih 1 jam, baru gue harus colok lagi. Jadi hitungannya sih menurut gue udah cakep ya. Untuk masalah baterai sendiri, laptop ini bisa gue kasih 2 jempol ya, karena emang kehematan dayanya ini luar biasa ya. Gue nge-charge nih 100%, gue tinggalin selama 1 minggu idle, cuman standby aja, nggak gue buka, nggak gue main-mainin. Laptopnya itu masih bisa loh pas gue buka itu menyisakan daya 56%. Kalau misalnya gue pakai nonton YouTube gitu ya, full brightness, ini berkurang daya baterainya di 10%. Dan jujur gue nggak bisa komplain terlalu banyak karena menurut gue ini adalah konsumsi daya yang oke untuk satu buah laptop. Jadi sebenarnya kebayang ya kalau kita menggunakan laptop ini untuk kerja dari luar kantor atau mungkin dari luar rumah gitu ya. Nggak harus melulu bawa chargeran karena emang daya tahannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Secara layar sendiri juga laptop ini nyaman dipakai.
14 inci udah cukup untuk dibawa kemana-mana, cukup portable, tapi secara speknya udah cakep. Udah OLED dengan bezel yang bisa gue bilang lumayan tipis dan udah punya DCI-P3 100%. Dan terakhir, satu hal yang mungkin pengen lo coba ya kalau lo menggunakan si IdeaPad Slim 5X ini, itu adalah masalah Copilot Plus-nya. Yang berarti lo bisa nih mencoba beberapa fitur-fitur dari laptop ini gitu ya, seperti live captions, terus juga virtual studio effect, co-creator, dan juga ketinggalan itu adalah Copilot-nya itu sendiri. Ngerti kalau lo tuh mungkin terbiasa bekerja starts from scratch untuk menyelesaikan pekerjaan lo, tapi buat lo yang pengen mulai-mulai mencoba nih mengintegrate AI, jadi punya kayak semacam jump start, nggak mulai dari nol, tapi mulai dari satu atau dua. Nah, laptop-laptop seperti ini sebenarnya malah bisa dipertimbangkan karena akan ngebantu kerjaan lo jadi sedikit lebih cepat. Harapannya seperti itu. Kalau gue sih udah mulai bisa nih. Beberapa kerjaan-kerjaan gue terbantu dengan AI and it actually feels nice. Itu dia cerita tentang si IdeaPad Slim 5X hari ini. Tertarik nggak? Coba tulis di sini. Gue pengen diskusi sama lo tentang laptop yang satu ini gimana.